Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahas sebuah kisah yang benar-benar baru terjadi di Korea. Dan jujur ini kasusnya lumayan rame, tapi sayangnya nggak serame kasus-kasus lainnya. Tapi bisa dibilang merupakan satu kasus yang mendapatkan lumayan banyak perhatian di Korea. Karena cerita kali ini merupakan cerita nyata sebuah KDRT yang dilakukan oleh seorang suami yang berprofesi sebagai tentara, dan yang dia pukuli merupakan istrinya sendiri. Bahkan istrinya itu benar-benar bisa dibilang ditinggal, tidak diperhatikan, padahal badannya udah dilumuri sama kotoran dirinya sendiri. Bahkan sampai ada belatungnya. Nah, apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena kali ini ceritanya begitu ganas, kalau ada polo-polo yang lagi makan ataupun lagi mengonsumsi sebuah jajan, terserah mau lanjut silakan. Kalau enggak, berhenti dulu, selesai makan baru balik. Untuk memahami cerita kali ini, kita perlu mengenal dua tokoh utama. Yang pertama, si laki-laki yang bernama Kim Dong-hun yang berprofesi sebagai seorang tentara angkatan darat yang tinggal di kota Paju, provinsi Gyeonggi. Nah, sedangkan istrinya ini bernama Kim Min-ji yang usianya juga sepantaran dengan suaminya. Nah, satu hal yang perlu kita tahu, Kim Dong-hun sama Kim Min-ji, mereka berdua ini jadi kenal sebagai teman SD. Jadi mereka ini benar-benar teman seangkatan di sekolah dasar dan mulai dari pacaran dan menikah di tahun 2016. Jadi di tahun ini memasuki tahun 2026 ini udah 10 tahunan. Dan sebenarnya di tahun 2025 pasangan ini berusia 37 tahun, tapi sayangnya meskipun mereka udah nikah untuk waktu sekitar 10 tahun, mereka ini masih belum punya anak, tapi mereka lebih memilih untuk memelihara 2 ekor anjing. Nah, itu dua orang yang perlu kita pahami. Nah, sebelum aku memasuki ceritanya, kita perlu mendengar juga sedikit informasi apa kata ibu mertuanya dari si suami ini, alias mama kandung dari si istri. Kalau berdasarkan orang tuanya Min-ji, Dong-hun ini katanya merupakan seorang menantu yang lumayan baik. Katanya Dong-hun ini terkesan sebagai seseorang yang sangat sayang kepada istrinya dan juga cukup baik, ramah kepada mertuanya, dan tentunya dia juga sangat baik kepada orang tuanya sendiri. Dan sebenarnya Dong-hun sama Min-ji, mereka berdua ini bisa dibilang sangat rutin dalam mengunjungi orang tuanya. Jadi bisa dibilang si Kim Dong-hun ini merupakan seorang laki-laki yang tidak membuat orang tuanya khawatir. Nah, tapi mulai bulan Juli di tahun 2025, orang tuanya Min-ji itu mulai merasa ada yang aneh dengan anaknya sendiri. Anehnya kenapa? Anaknya jarang datang ke rumah, jarang berkunjung maksudnya. Udah gitu, anaknya pun jarang telepon dan juga jarang menghubungi mamanya. Padahal Min-ji ini biasanya sangat sering menghubungi mamanya, suka guyonan sama mamanya, dan juga sering tanya ke mamanya, "Mama lagi butuh apa, tak belikan tak?" Nah, biasanya Min-ji ini putri yang kayak gitu. Tapi entah kenapa, mulai bulan Juli di tahun ini, Min-ji terkesan agak berbeda. Dan ketika Min-ji ini ditanyain sama mamanya, "Loh, kamu kok udah lama nggak datang ke rumah mama?" Min-ji bilangnya, "Oh, ini mah suamiku lagi sibuk, karena tentara sekarang lagi sibuk pekerjaannya. Ya ntar kalau sibuknya udah selesai, kita bakal pergi mah. Dan saking sibuknya aku loh sama suamiku pun jarang bisa berduaan mah. Nanti semoga kalau udah beres aku tak ke rumah mama ya." Nah, Min-ji memberi jawaban seperti ini ketika mamanya khawatir. Tapi sebenarnya ini juga berarti hubungan antara Min-ji dengan Dong-hun ini mulai renggang di bulan Juli. Dan kejadiannya ini mulai meledak pada tanggal 17 November tahun 2025. Di pagi hari, ada seorang laki-laki yang menelepon ke 911 dan juga kepolisian dan bilang kalau istrinya itu benar-benar udah tidak bisa menggerakkan tubuh dan terkesan kesehatannya itu udah sangat kritis. Dan tentunya yang nelpon ini adalah Kim Dong-hun, dan Kim Dong-hun melaporkan istrinya sendiri. Nah, tentunya tim medis langsung datang ke rumahnya Kim Dong-hun dan melihat gimana istrinya. Nah, seketika para medis ini nyampe ke rumah itu, para medisnya itu nggak bisa ngelihat gitu loh. Mana pasiennya, yang sakit di mana? Dan yang menarik, meskipun para medis ini nggak bisa menemukan pasiennya, seketika pintu rumahnya ini dibuka, tim medis itu bilang kalau mereka itu udah bisa bau kotoran dan juga bau busuk yang sangat parah. Nah, mereka masuk ke ruang utama, dilihat loh pasiennya di mana? Tanya ke suaminya, tim medisnya, "Bapak, istrinya di mana Pak? Yang dilaporkan mana pasiennya?" Suaminya nunjuk, "Itu." Nah, para medisnya noleh, "Loh, nah, kenapa para medisnya itu nggak bisa menyadari kalau pasiennya ada di situ?" Pertama, istrinya itu ditutup menggunakan selimut hingga leher. Udah gitu, istrinya itu ketutupan mukanya pakai HP kayak gini. Jadi HP-nya itu dipasang kayak di tripod. Nah, nutup kayak gini. Jadi ini diselimut, terkesan nggak kelihatan gitu. Sehingga tim medis itu nggak bisa menemukan. Nah, setelah ditunjuk, tim medis baru nyadar dan langsung mendekati ke Ibu Min-ji ini. Nah, dilihat baik-baik, untungnya Ibu Min-ji ini masih bernafas dan masih hidup. Tapi tim medis bisa merasakan kalau Ibu Min-ji ini udah tidak sehat. Nah, karena mau dicek, selimutnya dibuka, di situ tim medis kaget.
Karena yang ditemukan oleh tim medis adalah bisa dibilang kayak ratusan belatung. Udah gitu terlihat juga kulit ibu Minji itu udah mulai nekrosis alias udah mulai membusuk. Bagian betisnya, bagian tangannya, perutnya, kulitnya itu mulai membusuk hingga udah ada belatungnya. Udah gitu ibu Minji itu terkesan udah kayak dikubur di kursi itu. Jadi didudukkan di kursi yang isa recline, yang isa kayak rebahan gitu. Nah ibu Minji itu udah bener-bener kayak ditinggal di situ gitu. Karena ibu Minji nggak cuman ada belatung dan juga kulitnya yang membusuk, tapi kotorannya alias tainya pun udah penuh di situ. Jadi terkesan ibu Minji itu udah ditinggal di situ, dipenuhi sama tai, sama belatung, dibiarkan di situ. Jangan sekitarnya ibu Minji terlihat ada jajan-jajan kayak snack-snack gitu, dan juga ada Febris. Febris, Bolpo tahu nggak ya? Ini sebenarnya waktu di Indonesia aku jarang pakai, tapi kalau di Korea ini sering dipakai. Febris itu untuk menghilangkan bau di baju biasanya. Jadi misalnya di musim dingin kita pergi ke restoran ataupun ke tempat mana, kayak jaket gini kan jarang dicuci atau jaket yang tebel gitu. Nah jaket yang kayak gini ini biasanya itu disemprotin Febris gitu. Nah Febris ini jadi fungsinya untuk menghilangkan bau yang tidak nyaman gitu. Nah di sebelahnya ibu Minji ini ada snack-snack yang udah tertumpuk dan juga ada Febris dan ada kayak parfum dupa. Yo zaman sekarang ada tuh beberapa orang-orang yang suka baunya dupa, dan meskipun ada dupa, ada Febris, tapi tentunya bau busuknya ini udah kemana-mana, dan ini merupakan bau yang dicium sama tim medis ketika nyampe di rumah itu. Karena Bu Minji ini kondisinya udah sangat tidak sehat, tim medis langsung memindahkan Ibu Minji ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun kaget. Loh kok bisa seseorang bisa membusuk kayak gini, dan kenapa hingga saat ini pasiennya tidak pernah datang ke rumah sakit? Karena kondisinya udah begitu parah, keesokan harinya pada tanggal 18 November Ibu Minji meninggal dunia diakibatkan sepsis. Nah sepsis ini apa? Bahasa Indonesianya keracunan darah. Artinya apa? Ini biasanya terjadi ketika badan kita itu mendeteksi banyak virus ataupun bakteri sehingga darah kita itu mulai melindungi diri sendiri secara berlebihan, bahkan mulai menyerang diri kita sendiri. Jadi bisa dibilang badan mulai error karena udah benar-benar nggak sehat gitu. Antibodi yang seharusnya melawan virus dan bakteri ini nggak cuma nyerang virus dan bakteri, tapi juga sel-sel lain yang sebenarnya tidak boleh diserang. Dan tentunya karena di tanggal 18 Ibu Minji ini meninggal, dokter dan juga tim medis yang ada di situ melihat kasus ini sebagai sebuah kasus pembunuhan ataupun kasus yang berbeda. Ini bukan sebuah luka biasa ya toh. Nah, tim medis akhirnya melaporkan hal ini kepada kepolisian dan kepolisian mulai melakukan investigasi karena terkesan ini merupakan sebuah kasus pembunuhan dan ya ini merupakan sebuah situasi yang sangat tidak normal. Nah, ketika Kim Dong-un ini dipanggil dan diperiksa, Kim Dong-un bilang kalau dirinya itu sebenarnya udah merawat istrinya dan dia ngira kalau istrinya bakal bisa sembuh sendiri. Dan bahkan kalau berdasarkan Kim Dong-un, suaminya itu bilang kayak gini, tanggal 16 itu gini Pak, istri saya ada di rumah, ya nggak apa-apa kondisinya. Saya pergi beli sup. Nah, saya pulang dari beli sup, istri saya ini tiba-tiba nggak sehat, Pak. Nah, dari situ istri saya ini mulai nggak sehat, makanya tanggal 17 saya laporkan, Pak. Kim Dong-un bilang kayak gini, tapi mau aku, mau Pol-Pol, apalagi dokter. Tentunya ini merupakan sebuah argumen yang tidak bisa dipercaya. Mana ada orang sakit besoknya langsung ada belatung? Nggak mungkin ya, toh. Namanya pembusukan, bahkan ada belatung. Artinya ini orang udah ditelantarkan untuk jangka waktu yang sangat lama ya, toh. Apalagi karena Bu Minji ini udah meninggal dan juga ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak baik, tim medis pun melakukan forensik dan ketika dicek lebih dalam lagi, mau perutnya, punggung, bokong, dan juga semua anggota tubuh lainnya itu bisa dibilang tidak sehat dan bisa dipastikan kalau Ibu Minji ini ditelantarkan begitu saja di rumahnya. Lah bayangkan kulitnya itu busuk, bahkan sampai ada belatungnya yang memakan daging Ibu Minji ini. Dan kalau berdasarkan dokter, untuk seseorang bisa menjadi kayak gini dari orang yang sehat dari orang yang sehat untuk menjadi kondisi seperti ini, paling nggak minimal itu butuh waktu 3 bulan. Ini minimal, jadi bisa jadi lebih panjang. Jadi apa yang disampaikan sama Kim Dong-un itu tentunya merupakan sebuah argumen yang tidak masuk akal. Dan tentunya polisi juga cross check ke dokter atau sehingga polisi juga tahu kalau yang disampaikan sama Kim Dong-un ini merupakan sebuah argumen yang nggak masuk akal. Dan karena kasusnya itu begitu aneh dan kita ingin tahu apa yang terjadi di dalam itu, akhirnya kepolisian juga mulai tanya tetangga-tetangganya. Tapi kalau berdasarkan tetangga-tetangganya, kebanyakan tetangganya bilang, oh yang cewek itu saya kira cerai udah lama nggak kelihatan. Kalau nggak, kebanyakan banyak yang ngira hubungan mereka itu baik-baik saja. Tapi karena si suami ini merupakan seorang tentara dan juga mungkin karena badannya agak gede, sering suaminya ini terlihat membeli
minuman-minuman keras dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi terkesan suaminya ini suka mabuk-mabukan, tapi hubungan antara si suami dan istri terkesan tidak terlalu buruk. Tapi ada juga tetangga-tetangga yang bilang biasanya jam 2 subuh gitu rumahnya bakal agak rame. Ramenya itu bukan teriak-teriak tapi kayak suara kayak gini nih. Dan tentunya seperti yang bisa kita bayangkan, suaminya itu pastinya tahu kalau istrinya itu berada dalam situasi yang sangat tidak sehat. Apalagi Ibu Minji kan terus-menerus mengeluarkan kotoran ya toh. Yang berarti Ibu Minji ini tetap memakan sesuatu ataupun mengkonsumsi sesuatu sehingga bisa membuang kotoran ya toh. Nah, nggak tahu apakah Ibu Minji ini makan sendiri ataupun disuapin atau gimana, tapi yang pasti seseorang itu membantu Ibu Minji untuk makan di situ. Karena nggak mungkin kalau Ibu Minji bisa jalan keluar dari tempat itu karena ototnya, kulitnya itu udah dimakan semua sama belatung. Bahkan kursinya itu udah hitam banget kayak nempel sama badannya Ibu Minji. Dan yang lebih gila, polisi itu juga tanya ke Kim Dong-un. Kim Dong-un, kamu kan ya nggak mungkin nggak tahu kalau istrimu nggak sehat kayak gitu. Lah orang di rumah kamu loh banyak belatungnya, ada bau kotoran. Kamu kok bisa nggak nyadar? Kamu kok bisa bilang kamu nggak tahu tuh dari mana? Logikanya apa? Nah, Kim Dong-un jawab kayak gini. Loh, rumah saya itu banyak banget harum-haruman Pak. Ada diffuser, ada Febris. Nah, jadi bau busuk yang dimaksud sama Pak polisi sama orang-orang lain ini saya nggak tahu Pak. Apalagi istri saya itu suka pakai dupa parfum. Jadi saya nggak nyadar kalau istri saya kayak gitu karena istri saya sendiri yang suka nyemprotin Febris dan juga bakar dupa gitu Pak. Jadi saya nggak tahu Pak, baunya itu nggak kerasa. Saya nggak nyadar, saya nggak pernah bau busuk. Saya nggak pernah nyadar itu. Udah gitu istri saya kan mesti ditutup itu badannya pakai selimut. Jadi saya nggak tahu Pak. Nah, Kim Dong-un memberikan jawaban seperti ini kepada kepolisian. Dan karena Ibu Minji dan Pak Dong-un ini satu SD, tentunya mereka juga punya temen ya toh, satu kelompok teman. Nah, teman-temannya ditanya, teman-temannya mereka tahu kalau mereka berdua ini hubungannya mulai renggang, tapi nggak ngira kalau si cowok ini melakukan ataupun menelantarkan istrinya seperti ini. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut lagi, ternyata kepolisian juga jadi tahu kalau Ibu Minji itu sebenarnya di bulan yang sama itu didiagnosis mengalami anxiety dan juga panic attack. Jadi mentalnya itu mulai terganggu, khususnya ketika bertemu dengan orang-orang yang baru ataupun orang-orang lain. Jadi kalau misalnya dibawa ke tempat publik dan banyak orang, Ibu Minji ini mulai merasakan ketidaknyamanan dan bisa muntah, bisa semaput. Nah, kayak gitu. Udah gitu, ada satu lagi catatan yang dituliskan oleh tim forensik. Nah, setelah badannya Ibu Minji ini dicek lebih dalam sama tim forensik menemukan bahwa tulang rusuk kanannya Ibu Minji dari rusuk 1 sampai ke 6 itu patah semua katanya. Biasanya waktu kita melakukan CPR untuk menyelamatkan seseorang apalagi yang jantungnya berhenti, itu lumayan umum, rusuknya itu bisa patah. Tapi biasanya rusuknya itu tulang rusuk ke-3, 4, ke-5 ataupun ke-6. Nah, sedangkan tulang rusuk 1 sama 2 ini merupakan tulang rusuk yang biasanya itu nggak bisa patah, melainkan merupakan tulang rusuk yang paling kuat. Tapi karena Ibu Minji ini tulang rusuknya dari 1 sampai ke-6 ini patah semua, kemungkinan besar ini diakibatkan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Dan kemungkinan besar ya suaminya, kemungkinan besar. Jadi meskipun kita nggak tahu apa yang dilakukan sama Kim Dong-un kepada istrinya, tapi yang pasti Kim Dong-un ini menelantarkan istrinya yang sakit dan juga tidak sehat di rumahnya begitu saja. Dan bahkan kepolisian juga sempat menemukan satu surat yang dituliskan oleh Ibu Minji kepada suaminya. Dan di situ Ibu Minji bilang, maaf ya mungkin kita lagi sensitif, tapi kan kita saling cinta gini. Dan di akhir pesan itu Minji bilang gini kepada suaminya, tapi aku boleh nggak minta tolong satu kali aja, please dong aku dibawa ke rumah sakit, aku mohon. Nah, bahkan istrinya itu pernah menuliskan pesan seperti ini kepada suaminya. Dan yang lebih menyedihkan, surat ini ditemukan oleh mamanya Bu Minji. Untuk saat ini kasusnya lagi diperiksa lebih lanjut di pengadilan militer karena suaminya ini merupakan seorang tentara. Tapi yang pasti kalau mengikuti hukum biasa saja, hukum biasa pidana, ketika seseorang menelantarkan orang lain dan mengakibatkan ini orang meninggal, hukumannya adalah minimal 3 tahun penjara. Tapi karena dilihat gimana pun dari sudut pandang manapun, kebanyakan pengacara merasa Kim Dong-un ini bakal mendapatkan hukuman yang lebih tinggi. Jadi minimal 3 tahun, kemungkinan bisa 5 hingga 10 tahun penjara. Oke, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mungkin itu hukuman yang bisa diberikan. Tapi gimana untuk mamanya Minji yang harus kehilangan putrinya untuk seumur hidup? Dan yang membuat mamanya Minji lebih sedih lagi adalah setelah Minji meninggal,
ataupun ibu Minji meninggal, mamanya itu pergi ke apa ya di Indonesia bilang apa? Kayak ke BPJS-nya Korea, karena di Korea setiap kali kita ke rumah sakit datanya itu pasti kekirim ke BPJS gitu. Nah, mamanya Minji ke BPJS Korea dan dicek pernah nggak anaknya itu pergi ke rumah sakit ataupun berobat. Ternyata anaknya itu tidak pernah dibawa ke rumah sakit di tahun 2025. Sedangkan anjing peliharaannya itu entah sakit atau gimana. Di bulan Oktober suaminya itu bawa anjingnya ke dokter hewan untuk diobati. Sedangkan istrinya yang sakit-sakitan bahkan nggak bisa gerak di sofa itu nggak diperhatikan, bahkan dibiarkan gitu aja hingga meninggal. Sebuah pekerjaan sama tindak perilaku seseorang itu emang tidak berhubungan. Tapi nggak segininya ya. Kalau Polo-Polo punya menantu yang baik, menurutku itu juga satu berkat yang besar karena ya memang normalnya menantu-menantu itu baik. Tapi ada juga menantu yang kayak gini. Ketika reporter Korea mendatangi orang tuanya Kim Dong-un dan ditanyain, ada nggak dengar kabar dari anaknya ataupun anaknya memberikan sebuah cerita ataupun sebuah pernyataan nggak? Orang tuanya cuma bilang, oh kita nggak tahu, kita nggak ada yang mau disampaikan. Oke, nah orang tuanya Kim Dong-un berperilaku seperti itu dan tentunya ini membuat orang-orang lebih jengkel lagi. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.